Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 23 November 2023, kita akan lagi-lagi melihat bagaimana drama di market kripto. Teman-teman, banyak sekali dramanya belakangan ya. Oke, kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi. Teman-teman, hari ini tanggal 23 November, hari Kamis, itu ada Thanksgiving Amerika Serikat, di mana biasanya Thanksgiving adalah hari di mana ya mereka libur ya, mereka libur dan mereka berkegiatan dengan keluarga masing-masing ataupun rekan-rekan teman terdekat. Jadi market Amerika overall off di perdagangan hari ini, tapi dini harinya itu memang ada news teman-teman dari oil rig count, kemudian juga dari total rig count. Ini berhubungan sama energi dari Amerika Serikat, tapi setelah itu mereka off, benar-benar off. Dari Uni Eropa itu akan ada beberapa data, yaitu Eurozone Manufacturing, kemudian juga Eurozone Composite PMI untuk Uni Eropa. Dan dari Inggris itu akan ada data soal manufacturing PMI serta UK Services PMI untuk Inggris, teman-teman. Itu beberapa news di perdagangan hari ini. Mungkin besok baru ada news yang lebih besok ada Fed balance sheet, kemudian ada Christine Lagarde ya, presiden dari Uni Eropa yang bakalan speech. Dari Amerika Serikat ada manufacturing PMI dan juga global services serta composite PMI. Jadi news hari ini dan besok mungkin akan biasa aja, karena kalau kita lihat dari rate-nya di sini cuma dapat 2 bintang, teman-teman. Jadi dari kalender ekonomi mungkin tidak akan terlalu memberikan impact. Nah, di perdagangan kemarin itu kan banyak drama ya, teman-teman. Charles Hoskinson itu mengomentari bagaimana mundurnya Sisi sebagai the end of an era. Jadi Charles Hoskinson, founder daripada Cardano, itu melihat bahwa penurunan Sisi dari tahtanya sebagai CEO dari Binance ini merupakan akhir dari era kripto yang sekarang. Bukan berarti tidak ada era ke depannya, bukan berarti market kripto kiamat, nggak gitu juga, teman-teman. Jadi semacam musim sudah berganti dan kita akan memasuki musim yang baru. Jadi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan, dia melihat bahwa sekarang ini merupakan eranya Web 2, teman-teman, dimana segala sesuatu bersifat centralized ya kan. Segala sesuatu harus diregulasi dan lain sebagainya, dimana satu pihak atau institusi itu memang memiliki kontrol penuh terhadap apa yang mereka operasionalkan. Dan kedepannya kita akan memasuki era Web3, di mana apa-apa akan decentralized. Kalau teman-teman ngikutin dari tweetnya Sisi kemarin, dia bilang bahwa dia akan berfokus di beberapa platform, teman-teman. Di beberapa platform setelah dia tidak menjabat lagi sebagai CEO dari Binance. Kemarin Sisi bilang, I will take a break first. Jadi dia akan istirahat dulu. Tidak ada satu hari pun tanpa telepon yang mati selama 6,5 tahun dia bergerak, berkecimpung di dunia kripto ini, membangun Binance. Tidak pernah libur artinya CCC, dan sekarang dia ingin liburan dulu, dan kedepannya dia akan menjadi seorang yang pasif investing, atau mungkin menjadi pemilik dari sebuah project startup. Ya, dia belum memikirkan itu. Mungkin yang masih berhubungan sama yang namanya blockchain, Web3, DeFi, dan juga bioteknologi, teman-teman. Dan dia akan melihat perkembangan dari project-project berbasiskan DeFi yang bakalan glowing ke depannya. Jadi menurut saya sih ini merupakan sebuah indikasi kalau Sisi juga melihat bahwa kedepannya kita akan memasuki masa di mana decentralized itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat diminati. Kenapa demikian? Karena buktinya seperti hari ini, seperti hari kemarin, di mana Binance itu akhirnya bisa dibilang ya fase akhir lah dari penyerangan yang sudah terjadi selama bulan Juni, pertengahan 2023
2023 ini. 2023 2022 itu kan masanya di mana SEC sangat-sangat gencar ya menyerang beberapa platform kripto. Nggak cuma Bittrex, nggak cuma Kraken yang kemarin juga baru diserang, sebelumnya sudah ada kasus dari Binance sama dari Coinbase, ya kan, yang dihajar habis-habisan oleh regulator, di mana ya Binance itu punya banyak kasus selain yang kita sudah bahas kemarin perihal money laundering, kemudian larangan memang dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat untuk memberikan pendanaan untuk ekstremis ya di Timur Tengah, teman-teman. Kemudian juga ya ada banyak kasus-kasus dari black market juga yang menyerang Binance. Tapi menurut saya sih, opini saya pribadi ya, Binance itu terlalu dominan. Artinya Binance mendominasi hampir seluruh dunia. Dan ini menyebabkan regulasi itu nggak pengen ada dominasi yang terlalu besar. Karena kalau Binance terlalu mendominasi, itu bisa mengalahkan regulator sendiri loh, teman-teman. Jadi bahaya banget. Makanya Amerika Serikat sepertinya sangat-sangat gencar untuk memang mengurangi dominasi dari Binance, ya kan. Binance dihajar habis-habisan ya supaya skema dan juga skenario yang mereka bangun kedepannya bisa berjalan, teman-teman. Kita nggak tahu apa skenario besar di baliknya, tapi ini kemungkinan berhubungan sekali sama yang namanya ETF Bitcoin, teman-teman. Karena kalau Binance, let's say dia mendominasi seluruh market kripto, apa jadinya kalau dari perusahaan-perusahaan besar seperti BlackRock, mungkin perusahaan-perusahaan yang lain juga yang sudah menawarkan platform ETF mereka, itu bisa jadi akan bermasalah juga. Karena kan yang masih berkuasa ya bukan mereka, tapi Binance. Katakanlah seperti itu, maka itu bisa menjadi potensial yang kurang begitu menguntungkan untuk bisnis dari perusahaan-perusahaan ini. Jadi itu opini saya sih, teman-teman. Saya melihat bahwa jatuhnya Binance, jatuhnya CC ini memang sudah dirancang dan juga memang harus dilakukan untuk mengurangi dominasi dari Binance di seluruh dunia. Itu ya teman-teman. Jadi kurang lebih komentar dari Charles Hoskinson mengatakan bahwa the end of an era. Dari berita yang lain, kalau kita perhatikan kemarin itu ada Grayscale. Setelah CC turun, Grayscale ternyata menemui SEC soal untuk diskusi spot Bitcoin ETF. Kemudian setelah dia bertemu Grayscale, ternyata diam-diam BlackRock juga menemui SEC untuk discuss spot Bitcoin ETF. Wah, ini ada apa nih, teman-teman? Makanya kemarin itu kedengarannya kayak aneh ya, kayak sesuatu yang aneh. Kenapa setelah Changpeng Zhao mundur, ini kok dua perusahaan ini tiba-tiba menemui SEC membahas perihal ya masalah daripada ETF, teman-teman. Dan ya kita akan tunggu aja gimana kasusnya ini, dan spekulasi di market banyak banget. Saya sendiri ngikutin di Twitter ya, banyak yang memiliki analisa yang macam-macam, teman-teman. Tapi apapun lah itu, ini adalah kondisi dari market, semua orang bebas aja memberikan komentarnya. Kemudian no reason to stop spot Bitcoin ETF. Jadi setelah pertemuan dari Grayscale sama BlackRock, ini ada komentar, teman-teman. Komentar dengan Bloomberg US Security Exchange ya. Bloomberg sama SEC, teman-teman. Jadi intinya adalah dari Hester Pierce ini mengatakan bahwa no reason for SEC stand in the way of the spot Bitcoin ETF. Jadi nggak ada alasan untuk SEC kembali menolak sebuah rancangan daripada proposal ETF Bitcoin yang sudah diajukan, teman-teman. Jadi ini ada deadline, teman-teman, yang akan ketemu di Januari 2024 soal ETF Bitcoin yang bakalan di-approve. Ya, sepertinya sih bakalan di-approve setelah lengsernya CC. Tentunya mereka berharap bahwa Binance akan semakin melemah, teman-teman, dengan digantikannya dia sama CEO yang baru ya. Jadi ya ini kita masih ngikutin dramanya sih kemana kedepannya dari perkembangan dari market ini, teman-teman. Tapi ya spekulasi memang lagi banyak-banyaknya. Kemudian ada bangkrut crypto ledger, teman-teman, lender ya, dari Genesis. Nah ini kan sebelumnya Gemini menggugat Genesis terkait
Genesis ini yang collapse teman-teman. Gemini itu ada ngasih kayak investasi, memberikan pinjaman gitu kepada Genesis. Ternyata Genesisnya collapse dan Gemini menuntut Genesis. Nah, sekarang kebalik teman-teman. Sekarang Genesis yang tuntut balik Gemini untuk mengembalikan sekitar 689 juta US dollar teman-teman. Nah, ini macam-macam aja lah kasus dari market kripto, banyak sekali dramanya teman-teman. Mereka berdua perusahaan ini saling tuntut balik sebelum akhirnya diputuskan seperti apa dari pengadilan. Kemudian ada berita yang lain kemarin, Heco Chain Bridge itu baru aja kena serangan teman-teman setelah melakukan transfer withdraw and deposit has been suspended, and Justin Sun said HTX will fully compensate user for any losses. Jadi kemarin itu kasus yang kembali menyerang atau sentimen negatif untuk HTX atau Huobi Global, teman-teman. Huobi Global bermasalah karena salah satu jaringannya yaitu Heco Chain Bridge itu kena kasus serangan sekitar 86 juta US dollar itu melayang teman-teman, dan Justin Sun sudah ngasih klarifikasi bahwa mereka akan bertanggung jawab kalau ada kehilangan, dan tentunya ya ini masih dalam tahap investigasi lebih lanjut teman-teman. Jadi ada-ada aja ya, baru kemarin kok HTX ini juga kena hack dan sekarang ya muncul berita yang sama lagi. Jadi hati-hatilah teman-teman yang mungkin ada invest di Huobi Global atau everything yang berhubungan sama Justin Sun, ini memang agak-agak rawan teman-teman. Itu ya dari beberapa sentimen yang ada di market. Kemudian ini juga ada berita dari Mongox. Mongox adalah exchange yang sudah lebih dulu collapse teman-teman. Ini exchange dari Jepang yang memang beritanya dari 2022 kemarin sih pengen melakukan distribusi untuk pengembalian dana berupa Bitcoin, berupa koin-koin yang lain ya kepada para kreditur, kepada para nasabah teman-teman, dan rencana ini terus diundur-undur sampai akhirnya dia bilang bahwa dia akan melakukan pengembalian itu di 2023 untuk cashnya, dan akan terus secara bertahap sampai akhir dari 2024. Jadi distribusi daripada pengembalian dana ini, repaymentnya ini akan dilakukan secara bertahap. Itu ya dari beberapa news dari kondisi market. Sisanya kita udah post di komunitas Telegram teman-teman. Jadi kemunduran Chang Peng Zhao kemudian digantikan sama Richard Teng. Kemudian dari berita yang lain ini juga ada Komisi Sekuritas Amerika Serikat atau SEC itu baru aja mengklarifikasi beberapa platform yang dianggap sebagai sekuritas dalam gugatannya dengan Kraken. Ini ada nama-nama platformnya, nama-nama koinnya teman-teman: Solana, Cardano, Polygon, Internet Computer, Cosmos Algorand, Sandbox Decentralized, dan juga Chiliz. Itu beberapa token yang kena kemarin. Kemudian juga kemarin ada berita sekitar 1,3 miliar pengguna Binance itu panik ya, mereka tarik dana teman-teman, sampai 1,3 miliar dana keluar dari exchange Binance, dan ternyata 1 miliar dana itu belum seberapa karena aset yang dimiliki oleh Binance itu masih sekitar 64 miliar 64,6 miliar US dollar yang masih berada di platform dari Binance. Jadi nggak ada masalah lah sama kehilangan atau penarikan sekitar 1 miliar US dollar kemarin. Jadi Binance ini diduga sengaja gagal melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan yang diproses karena kurangnya kontrol. That's why kemarin dari sisi sendiri itu mengundurkan diri karena sepertinya sih mereka bakalan sidang teman-teman. Chang Peng Zhao bakalan menjalani sidang dalam beberapa waktu, dan setelah itu ada statement lagi nih pendiri Binance dan juga mantan CEO Chang Peng Zhao telah dibebaskan dari tahanan dengan obligasi pengakuan pribadi senilai 175 juta US dollar. Jadi kan sebelumnya Chang Peng Zhao mundur karena dia ingin menjalani yang namanya fase pengadilan teman-teman. Nah ternyata Chang Peng Zhao langsung aja membayar semacam treasury bond
Nah, setelah Sisi itu membayarkan sejumlah duit nih senilai 175 juta, penahanannya itu ditunda, teman-teman. Wah, menarik ya. Ditunda dan kedepannya dia akan tetap menjalani kasus ini, teman-teman. Cuma ditunda itu sampai Februari tanggal 23 2024 nanti baru Chang Peng-shou akan menjalani sidang pengadilan yang tentunya ini berhubungan sama kelanjutan daripada kasusnya. Dikabarkan memang Sisi sudah mengaku bersalah karena melanggar undang-undang kerahasiaan bank dan juga pengadilan pada hari Selasa sebelumnya. Ya, jadi sementara ini sampai Februari nanti Sisi akan masih bebas, teman-teman. Tapi setelah itu dia akan mulai menjalani sidang dan ya sepertinya kasus ini bakalan sangat-sangat ya masih perlu untuk kita ikuti ke depannya seperti apa progresnya. Kemarin ada berita mengejutkan juga, Sam Altman yang kemarin sudah join ke Microsoft tiba-tiba balik lagi ke OpenAI. Teman-teman, jadi menarik banget ya drama yang terjadi pada market kripto di perdagangan kemarin itu banyak banget, bahkan kalau diikutin itu kadang-kadang kita masih belum dapat nih teka-tekinya ini bakalan mengarah kemana, teman-teman. Tapi ya itulah teman-teman, di sini saya sudah sampaikan beberapa news yang mungkin memberikan impact terhadap pergerakan. Sekarang mari kita cek gimana posisi dari market. Kemarin di XY so far aman-aman aja, stabil-stabil aja. Dari gold kemarin mengalami koreksi sekitar 0,43%. Terus dari S&P 500 juga mengalami kenaikan sekitar 0,41%. Bitcoin dan kawan-kawan balik naik, teman-teman, ke level 37.500. Wow, what happened to market, teman-teman? Wah, ini ngeri banget sih. Kalau kita perhatikan ya dari volume perdagangan kemarin itu cukup bagus. Volume perdagangannya kuat, smart money sepertinya yang udah sempat out kembali masuk ke market. Yang lebih drama lagi itu datang dari altcoin. Kenapa demikian? BTC Dominance di perdagangan kemarin itu turun sekitar 1,85%. Dan ini memberikan impact terhadap pergerakan dari beberapa altcoin yang mengalami rally. Contohnya Ethereum. Ethereum mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Kalau kita perhatikan Ethereum ini tampaknya sih membuat pola bullish, maybe bullish flag ya, teman-teman. Jadi bull flag pattern. Nah, ini kita bisa cek nih patternnya. Nah, kurang lebih kayak gini ya patternnya, teman-teman. Dan ini terjadi biasanya ketika market sudah memasuki fase rally. Tampaknya Ethereum punya indikasi yang serupa dengan bull flag. Apakah teman-teman setuju ini bull flag atau enggak, teman-teman? Coba teman-teman bantu ya kalau di kolom komentar apakah ini bull flag atau enggak. Dari volume perdagangan mengalami peningkatan kalau kita pakai exchange Bitget. Kemudian dari smart money sebenarnya sih enggak terlalu gimana-gimana, teman-teman. Ya kita masih menunggu sih kemana pergerakan arah dari pergerakan Bitcoin ke depannya. Tapi kalau dari Ethereum sendiri ini udah confirm breakout dari pola bull flag ini. Tinggal kedepannya apakah Ethereum mampu untuk melampaui level 2120-an ini, teman-teman. Kalau dia mampu melampaui level tersebut ya bisa jadi pergerakan dari Ethereum bakalan kembali rally. Tapi ya nggak tahu lah apakah benar-benar bisa ke sana atau enggak. Kalau BTC dominance-nya drop dan Bitcoin bisa bertahan di area sekarang sih saya rasa mungkin-mungkin aja. Yang kemarin kita juga sempat analisa yaitu si Matic. Matic ini sudah breakdown dari level support kisaran 0,79. Kemarin sudah confirm dia membuat head and shoulders. Sekarang kita tinggal lihat nih apakah si Matic ini bakalan kembali pullback naik atau kenaikan yang terjadi kemarin dia cuma ngetes. Kalau ini cuma ngetes, maka arah dari Matic sebenarnya masih bisa berpotensi untuk mengalami penurunan sampai kisaran 0, berapa nih? 0,6 dolar, teman-teman. Itu masih ada target. Koin-koin lain seperti Kaspa kemarin naik 13%, XRP naik 5%, kemudian CRV naiknya 10%, Celestia naik 22%, ngeri, teman-teman. Polkadot, Habar, Algorand naik 7%, Shiba Inu naiknya 4%, WLD yang mana Sam Altman udah balik, dia naik 13%, dan ya itu beberapa koin yang kemarin sempat mengalami kenaikan. Overall gimana nih outlook untuk Bitcoin? Wah, Bitcoin benar-benar unpredictable, teman-teman. Tidak bisa diprediksi pergerakannya. Kalau kita lihat tetap teman-teman level resistance masih ada di kisaran 38.500. Bitcoin kalau menurut saya sih masih bakalan sideways ya, tektokan di kisaran 38.500 sampai dengan 34 ribuan ini.
34.000 ini bisa menjadi area support yang cukup penting untuk pergerakan dari Bitcoin. Overall memang volume perdagangannya menguat, tapi smart money nggak sebegitu tingginya. Jadi menurut saya sih nggak begitu wow untuk kenaikan dari Bitcoin. Jadi ya biasa aja, volatilitas dari market, atau mungkin karena impact dari Thanksgiving ya, kita nggak tahu lah teman-teman. Thanksgiving kan orang-orang pada kumpul santai ya kan. Ya gitu sih teman-teman. Jadi kalau ini memang efek dari Thanksgiving ya hati-hati, karena potensi koreksi pada Bitcoin bisa jadi bakalan terjadi. Mumpung kita belum closing time frame daily juga, so far teman-teman, jika Bitcoin mampu mempertahankan level kisaran 37.400 ya, katakanlah Bitcoin mampu closing di atas 37.400, itu merupakan sebuah sinyal yang bagus. Closing time frame daily yang akan ada jam 7 WIB pagi nanti, teman-teman. Kalau dia closing di bawah level tersebut, ya kemungkinan kenaikan yang terjadi ini hanya manipulasi sesaat dari market, dan kemungkinan market akan kembali melanjutkan koreksi. Jadi menurut saya nggak ada yang wow banget belum ada teman-teman. Kecuali kalau Bitcoinnya mampu menembus 38.500, nah itu baru wow banget. Itu ya teman-teman. BNB kemarin masih terkapar setelah sisi mundur ya, pergerakannya masih berada di kisaran $236. Gitu aja drama dari Bitcoin dan kawan-kawan ini banyak banget teman-teman. Kita akan lihat gimana kasus demi kasus, apakah market bakalan bullish atau bagaimana ya, semuanya kembali lagi sama market sih teman-teman. Jadi kalau saya lebih baik untuk wait and see aja di posisi sekarang. Let's say kalau nanti ada penurunan kembali, ada koreksi balik, ya silakan teman-teman bisa untuk cicil balik barangnya teman-teman. Ini masih benar-benar sangat anomali untuk market. Gitu aja paling buat Bitcoin. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada query lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join. Kalian bisa sama-sama dapat informasi terbaru kok di dunia kripto. Bisa join dengan cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.